Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Sultan Amangkurat I dan mulai melemahnya Mataram. Wafatnya Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1645 merupakan tonggak sejarah mulai surutnya kejayaan Kerajaan Mataram. Beliau sangat gigih melawan VOC, sedangkan penggantinya ialah Sultan Amangkurat I yang menduduki tahta Kerajaan Mataram pada tahun 1646 sampai 1677. Sikapnya lemah terhadap VOC atau Kompeni Belanda. Pada tahun 1646, Sultan Amangkurat I mengadakan perjanjian dengan VOC sehingga pengaruh VOC dapat memperkuat diri karena bebas dari serangan Mataram. Bahkan pengaruh VOC dapat leluasa masuk ke Mataram. Kerajaan Mataram makin menjadi lemah. Pelayaran perdagangan makin dibatasi, antara lain tidak boleh berdagang ke Pulau Banda, Ambon, dan Ternate. Peristiwa di atas menyebabkan tumbuhnya tanggapan yang negatif terhadap Sultan Amangkurat I di kalangan keraton, lebih-lebih pihak oposisi, termasuk putranya sendiri yaitu Adipati Anom yang kelak bergelar Amangkurat II. Kejadian-kejadian di pusat pemerintahan Mataram selalu diikuti dengan seksama oleh daerah mancanegara, sehingga Pangeran Giri yang sangat berpengaruh di daerah pesisir utara Pulau Jawa mulai bersiap-siap melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Pada masa itu, seorang pangeran dari Madura yang bernama Trunojoyo sangat kecewa terhadap pamannya yang bernama Pangeran Cakraningrat II karena beliau terlalu mengabaikan Madura dan hanya bersenang-senang saja di pusat pemerintahan Mataram. Trunojoyo melancarkan pemberontakan kepada Mataram pada tahun 1647. Pemberontakan itu didukung oleh orang-orang dari Makassar. Dalam suasana seperti itu, kerabat keraton Mataram yang bernama Basah Bibit atau Basah Gondokusumo dan Patih Mataram yang bernama Patih Nerangkusumo dituduh bersekutu dengan para ulama yang beroposisi dengan menentang kebijaksanaan Sultan Amangkurat I. Atas tuduhan itu, Basah Gondokusumo diasingkan ke Gedong Kuning Semarang selama 40 hari. Di tempat kediaman beliau yang bernama Basah Suryaningrat, Patih Nerangkusumo meletakkan jabatan dan kemudian pergi bertapa ke daerah sebelah timur Gunung Lawu. Beliau diganti oleh adiknya yang bernama Pangeran Nerangboyo II. Keduanya ini putra Patih Nerangboyo, Kanjeng Gusti Susuhunan Giri IV Mataram. Di dalam pengasingan ini, Basah Gondokusumo mendapat nasihat dari kakeknya, yaitu Basah Suryaningrat, dan kemudian beliau berdua menyingkir ke daerah sebelah timur Gunung Lawu. Beliau berdua memilih tempat ini karena menerima berita bahwa di sebelah timur Gunung Lawu sedang diadakan bebetutan yang diadakan oleh seorang bernama Ki Buyut Suro, yang kemudian bergelar Ki Ageng Getas. Pelaksanaan bebetutan ini atas dasar perintah Ki Ageng Mageti sebagai cikal bakal daerah tersebut. Untuk mendapatkan sebidang tanah sebagai tempat bermukim di sebelah timur Gunung Lawu ini, Basah Suryaningrat dan Basah Gondokusumo menemui Ki Ageng Mageti di tempat kediamannya, yaitu di Tukuh Gandong Kidul atau Gandong Selatan, tepatnya di sekitar alun-alun kota Magetan. Dengan perantara Ki Ageng Getas, Basah Suryaningrat menemui Ki Ageng Mageti. Hasil dari pertemuan ini, Basah Suryaningrat mendapat sebidang tanah di sebelah utara Sungai Gandong, tepatnya di Kelurahan Tambran, Kecamatan Kota Magetan sekarang. Peristiwa itu terjadi setelah melalui perdebatan yang sengit antara Ki Ageng Mageti dengan Basah Suryaningrat. Lewat perdebatan ini, Ki Ageng Mageti mengetahui bahwa Basah Suryaningrat bukan saja kerabat keraton Mataram,
melainkan sesepuh Mataram yang memerlukan pengayoman. Karena itulah akhirnya Ki Ageng Maketi mempersembahkan seluruh tanah miliknya sebagai bukti kesetiaannya kepada Mataram. Setelah Basa Suryaningrat menerima tanah persembahan Ki Ageng Maketi itu, sekaligus beliau mewisuda cucunya yaitu Basa Gondokusumo menjadi penguasa di tempat baru dengan gelar Yosonegoro, yang kemudian dikenal sebagai Bupati Yosonegoro. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 12 Oktober 1675 dengan Condro Sengkolo manunggaling Rasa Sukohambangun. Basa Suryaningrat dan Yosonegoro atau Basa Gondokusumo merasa sangat besar hatinya karena di samping telah mendapatkan persembahan tanah yang berwujud wilayah yang cukup luas dan strategis, juga mendapatkan seorang sahabat yang dapat diandalkan kesetiaannya, yaitu Ki Ageng Maketi. Itulah sebabnya tanah baru itu diberi nama Magetan. Demikian sekilas kisah Sultan Amangkurat I dan mulai melemahnya Mataram. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.